Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi. Ki Macan buka kartu dan kalian pilih kartu. Bersama dengan tim Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ki Macan, apa kabarnya Niki? Alhamdulillah selalu baik Mas Jawir. Alhamdulillah Mas Jawir juga sehat. Alhamdulillah. Oke, keling pripun kabarmu? Alhamdulillah. Yo, katanya kemarin habis suntik COVID yang gelombang keberapa? Ketiga. Oh iya. Pesan bawaannya meriang ya. Bawaannya agak meriang. Ya. Melindukan tati tayang. Iya. Begitu pula doanya Mas Jawir ini untuk kakak-kakak semuanya. Semoga saja selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki. Didatangkan rezeki dari segala arah penjuru mata angin. Dimudahkan segala macam bentuk urusan dan usahanya. Dan juga selalu diberikan mental yang bagus, kekuatan, kemudian ketenangan hati dan pikirannya dalam menjalani kehidupan. Doa terbaik dari kami untuk kakak-kakak semuanya, terlebih kakak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mensupport Pintu Misteri, like, komen, dan juga share. Ngoten ya Ki ya. Matur nuwun, terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan untuk kakak-kakak semuanya. Ki Macan. Waduh, ada tambahan untuk sahabat penontonnya Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton channel Pintu Misteri setiap hari. Amin. Terima kasih sekali. Doa terbaik buat kalian. Ya, apapun permasalahan kalian di luar sana, baik masalah keuangan, hutang piutang, dan juga permasalahan yang belum selesai untuk saat ini, dan juga penyakit yang tidak kunjung sembuh. Saya doakan semoga semuanya cepat berlalu, semua masalah tetap selesaikan, dan juga penyakit cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya lihat di kolom komentar banyak sekali komentar positif dari para subscriber ya. Terima kasih sekali. Doa kalian akan berbalik kepada kalian lagi. Amin. Ya. Dan juga untuk Morogo Sukmo, kembali saya akan menceritakan cerita Rogo Sukmo ya. Menarik ini Ki. Dari para subscriber saya di sini yang sudah melakukan like, komen, dan share. Itulah orang-orang yang akan saya pilih untuk Morogo Sukmo. Ya, share-nya bisa ke sosial media, ke Facebook bisa. Pokoknya semua media sosial gitu Ki ya. Bisa. Tinggal tekan share, pilih mau di media sosial mana saja. Penceti. Enggak sampai 1 menit. Wis bar kelar. Biar juga Pintu Misteri lebih berkembang lagi, dan saya dan Mas Jawir dan Oka Keling dan tim lainnya lebih semangat lagi untuk memberikan tayangan video-video, ramalan-ramalan, karena kan sudah paten untuk zodiak, untuk waspada terhadap karma baik, penyemangat karma buruk. Ngoten ya Ki ya. Pilih kartunya, insya Allah terus update. Kemudian masih ada lagi berita viralnya juga. Untuk yang Morogo Sukmo, kemarin saya cuma dapat 2 orang. Scorpio Bekasi sama Sagittarius. Sagittarius itu berada di Banten. Jadi kita bahas si Scorpio Bekasi. Scorpio Bekasi itu tidak ada aura negatif dalam tubuhnya, cuman pesimis aja dalam hidupnya. Dalam hati dia pesimis. Jadi kedatangan saya ke sana untuk si Scorpio Bekasi, saya mentransfer energi positif, dan juga saya menitipkan salah satu bulu saya di sana yang saya taruh di dompet di bagian selipan belakang. Loh, langsung muncul di dompetnya? Jadi untuk Scorpio yang Bekasi,
Nanti kalau kalian cek di dompet itu ada bulu seperti bulu kucing tapi numpuk seperti itu di gulung, itu bulu saya yang mana untuk supaya aura kalian itu lebih disegani dan juga optimis, inner beauty dari dalam tubuh itu diri keluar keluar. dan juga dihindari dari aura-aura negatif di luar sana. Waduh. Dan juga memancing rezeki untuk datang. Waduh, terus kemudian Niki menitipkan bulu tersebut yang tiba-tiba ada di dompet, itu memang nanti disimpannya tetap di dompet atau bagaimana? Di dompet. Tetap di dompet Biarkan saja ya. Nanti tiba-tiba kalau misalnya ada bulu kucing gitu Itu ternyata bulunya Ki Macan ya, Rek, ya. Tetap itu cuma 40 hari saja. 40 hari. 40 hari saja, selanjutnya kalian yang Ikhtiar berjuangnya lu 40 hari Ki Macan udah menitipkan agar si Scorpio-nya positif, dilingkari hal-hal yang bagus. Semoga kan dari situ Scorpio dari pesimisnya terus optimis. 40 hari cukup, Ki. Iya. Nah, ya terus Ki. Oke, untuk yang kedua itu Sagittarius Banten. Sagittarius Banten ini dia ini dikuasai oleh makhluk, dicintai oleh makhluk, dan pernah 3 kali berhubungan. Dan si makhluk itu sudah menganggap dia istrinya. Berhubungan itu tidak sadar ya Mas Yawi, di alam bawah sadar seperti Oka Keling dulunya, yang sering tidur sama-sama jin. Nah, seperti itu. Jadi si jin itu sudah menganggap kalian istrinya. Tapi dari situ nanti saya sudah bernegosiasi dengan jin. Saya juga tidak menyalahkan jin itu, karena pada saat tidur kalian tidak pakai celana dalam, kalian pakai baju yang serono kayak gitu-gitu. Terus juga kalian pulang pada saat kondisi mabok ataupun kondisi tidak bersih, sedang najis kotor kayak datang bulan kalian nggak langsung bersih seperti itu. Nah, itu dampaknya tuh sering emosi sebenarnya si Sagittarius ini. Sering emosi, terus bad mood, dan juga sensian dan gitu ya. Sering sekali menyendiri. Nah, dari situ saya bernegosiasi dengan jin yang disukai sama dia, bukan disukai sama dia, yang udah dianggap pasangan untuk tinggalkan mereka, karena dia itu kan berbeda dimensi alam dunia dan berbeda dimensi. Dari situ sudah bernegosiasi, saya sudah taruh lagi ke tempatnya yang bagus, dan juga si Sagittarius, si Banten itu udah mulai merasa nyaman menjalani hidupnya, tapi ada efeknya yaitu kecemasan nanti. Itu 2-3 hari kecemasan. Merasa cemas, was-was gitu karena ya. Karena selama ini dijaga tanpa sepengetahuannya dia. Tapi selalu dekatkan diri sama Tuhan, banyak-banyak ibadah dan berdoa untuk bisa menjalani hidup normal. Nah, Ki Macan ini si Scorpio yang berada di Bekasi dan juga Sagittarius yang berada di Banten, dua-duanya perempuan atau perempuan juga? Perempuan semua dua-duanya ya. Karena yang rentan itu sebenarnya perempuan. Betul, rentan sekali dipengaruhi hati dan pikirannya. Karena apa? Perempuan itu kan orangnya sensitif. Lebih di hati, main feeling hatinya gitu kayak ya. Oka Keling kan lebih main feeling. Ya. Walaupun memang Mas Oka Keling berarti wajah badan preman, hati Hello Kitty Mas Oka Keling. Iya. Ojo ngono, nanti Mas Jawir kalau nangis juga Hello Kitty juga ini. Oke. Baik Ki Macan, mari ini Rogo Sukmonya sudah dibagi ceritanya untuk kakak-kakak semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat. Ini saatnya Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk buka kartu bagi subscribernya Pintu Misteri. Pilih kartu mengenai apakah ada makhluk halus, aura positif, aura negatif yang mengikutimu. Betul. Ngaten Ki ya. Karena tidak menutup kemungkinan Mas Jawir yang kuat ibadah, yang tekun itu nggak menutup kemungkinan jin-jin masih bisa mempengaruhi. Loh ya, Kenapa? Ya karena
Apa Ki? Jadi yang lebih banyak dipengaruhi ya malahan orang-orang yang seperti itu. Buktinya kalau misal tidak ada pengaruh seperti itu, tidak akan ada pencabulan di luar sana. Udah dihukum mati, tembak berapa meter, biarin. Lagi Betul, pula menodai agama. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan Tuhan itu memerintahkan umat makhluk-makhluknya yang lain untuk mempengaruhi umatnya. Supaya apa? Untuk seberapa besar Keimanan kalian, itu tujuannya sebenarnya. Keimanan kalian seberapa besar, tidak menutup kemungkinan yang beriman pun bisa terpengaruh. Wah, semuanya. Jadi nanti kita akan lihat ada makhluk halus, apakah makhluk halus apakah di tubuh kalian, apakah itu negatif ataukah positif. Ya, itu pasti ada. Pasti. Tanpa kalian sadari. Ini untuk pilih kartunya, poin hanya 1 poin, tetapi Mas Jawir menginginkan Ki Macan langsung membuat pilihan kartu itu sebanyak 6. Ya. Oh nggih, mohon maaf. Iya. Nanti silakan kalian memilih dengan hati nurani ngoten ya Ki. Iya. Mas Okakling jangan lupa ikut memilih. Ya. Baik. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk membuka tabir dalam tubuh kalian. Apakah ada makhluk halus? Leres. Itu apakah yang positif atau negatif? negatif. Ya. Nanti coba untuk konsentrasi biar kalian bisa memilih dari 6 kartu tersebut kalian milih nomor berapa. Biar saya mendeteksi dari sini apakah jenis makhluk yang ada di dalam tubuh dan kalian. energinya juga nyata Ya. ya Ki. Kayaknya mulut saya agak patah-patah. Mau tunjuk kita ketos ngopi Ya. rumiyin. Ya. Bismillah. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, mohon maaf kalau misalnya pembicaraan saya tidak sebagus spiritual lainnya di luar sana. Karena kelebihan saya itu berawal dari pengetahuan dan pengalaman saya. Bukan Semasa baca hidup. buku. Bukan baca buku. Jadi saya tidak sebagus orang-orang yang menjelaskan di sana. Makanya ada Mas Jawir di sini untuk Membantu ngoten ya Ki ya. membantu. Sebetulnya seperti itu. Saya tidak pintar sebenarnya untuk berbicara. Tapi saya akan mencoba berbicara dengan cara saya. Betul sekali. Monggo diunjuk rumiyin Ki Macan. Walaupun kadang-kadang Mas Jawir juga nggak connect juga Ya. ya Ki ya. Iya. Karena saya kalau berbicara lebih ke inti-intinya. Jadi tidak bisa merangkai kata-kata. Jadi mohon maaf sekali kalau para subscriber kadang-kadang agak susah untuk mencerna perkataan saya. Dan juga untuk para subscriber di luar sana, kalau misalnya video kita kurang jernih seperti orang-orang di luar sana, mohon maaf karena kami hanya menggunakan handphone biasa. Tapi gimana caranya kami bisa memberi edukasi Bermanfaat gitu ya. melalui dunia astral. Betul. Jadi jangan lihat kualitas gambarnya, Tapi lihatlah isi dalam ceritanya. betul. Ya, mohon maaf sekali nanti kalau misalnya ada rezeki kita coba cari yang bagus kameranya. Waduh, ngomong-ngomong masalah rezeki ini Mas Jawir juga perlu mengingatkan kembali mungkin yang sedang menunggu-nunggu untuk video sedekah bersamanya, sabar. Sudah semuanya, tetapi kan sedekahnya kali ini ada surprise-nya yang dimana tidak hanya berbagi saja. Iya. Ada satwa moncananya dan berbaginya itu harus
ke orang yang tepat. Nah, semuanya Mas Jawir abadikan. Mas Jawir tidak memakan apa yang namanya yang sudah menjadi ikhtiar, karena itu jawabannya itu sama Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa waduh sedekahnya pasti nggak dibagi, tim Pintu Misteri tidak seperti itu. Apa yang sudah menjadi sedekah bersama yang udah dinazarkan 10% itu insya Allah pasti akan disalurkan, karena jika dimakan, nah itu sama seperti meracuni diri sendiri. Ya, itu amanah. Itu amanah yang harus dilakukan. Baik. Silakan Mas Jawir pilih 6 kartu. Langsung 6 ngoten nggih ya. Ini aja. 6 kartu Mas Jawir. 6 kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Kartu pertama kelihatan nggih. Pripun? Ya. Oh, satunya teng mriki. Oh iya leres. Makan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kartu kedua. Kartu ketiga. Keempat. Kelihatan ya? Kelihatan nggih. Ya, kelihatan. Kelima. Oh, kelihatan nggih. Handphonenya subscribernya Pintu Misteri kan bagus-bagus, pasti kelihatan lah ya. Karena ada YouTuber lainnya mengatakan bahwa apa tuh kok? Aduh, Pintu Misteri kok gambarnya buram-buram kayak gitu, pasti nggak pakai kamera. Emang iya? Iya, pakai handphone. Kita nggak pakai kamera, kita pakai handphone. Tapi insya Allah untuk edukasinya saya akan saya memberikan yang terbaik buat kalian. Wis ora apa-apa ya. Baik, saya akan bantu kalian untuk memilih 6 kartu. Oke. Ya. Apa aja Mas Jawir? Ada apa tadi? Ya, di sini Mas Jawir menginginkan apakah ada makhluk halus atau makhluk astral, aura positif atau negatif yang mengikutimu saat ini? Ya, ada 6 kartu. Ya, kalian menjamkan mata kalian, sebut dalam hati nama kalian lengkap, tanggal lahir dan tahun. Oh, ada tanggal lahirnya ya, Ki. Ya, tanggal lahir, bulan dan tahun. Berarti kita kasih kesempatan yang agak lama sedikit ya. Ini penontonnya untuk memejamkan mata. Saya iringin dengan lonceng. Lonceng ini berhenti, mata kalian boleh dibuka dan memilih kartu dari ke-6 kartu ini. Baik, akan saya tuntun dari sini ya. Oke, pejamkan mata. Matanya boleh dibuka dan pilih kartu 1 sampai 6. Tinggal dipilih ya. Oke, konsisten dengan pilihan. Baik. Sudah dipilih, kita akan cari tahu sosok apa yang di tubuh kalian. Ya. Kita buka kartu pertama. Ya. Kartu pertama, kartu oracle saya mengatakan di sini ada pelangi harapan, yang mana di tubuh kalian itu ada sosok yang namanya kodam leluhur, yang ditugaskan untuk menjaga kalian dari orang-orang jahat. Waduh. Jadi kenapa pas pada saat kalian menemukan teman yang kalian anggap dia baik, dia setia, dan dia paling mengerti, kok tiba-tiba dijauhkan. Itu kan sering sekali. Itu pertemanan, saudara, ataupun pacar. Leres. Itu yang sudah dijalankan leluhur kalian, pendamping leluhur kalian. Ini positif, Mas Yoyo. Positif banget gitu positif, yang mana mereka sebelum terjadi mereka sudah menghindarkan
orang-orang yang akan membuat kalian celaka. Oh, menjauhkan. Menjauhkan. Jadi kalau kalian ada sesuatu dan merasakan bahwa duduk baik kok tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan kemudian pergi dan menjauh, apa salahku dan lain sebagainya, jangan berpikiran yang seperti itu. Ngoten ya Ki ya. Dari sini kan kalian tahu ini adalah fungsi leluhur sebelum terjadi sesuatu yang menimpa kamu, orang-orang yang itu tadi dijauhkan dengan caranya. Ya betul. Ngoten ya Ki ya. Waduh, jeng. Sosok leluhur. Leluhur Pak, kalau Ki Macan melihat leluhur itu yang di sini positif sekali. Iya, positif. Itu mungkin yang dominan ya, Jaya. Dominannya biasanya wujudnya laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki. Laki-laki lebih ke berpakaian baju putih seperti Sunan, tapi dia bertongkat. Tapi bertongkat gitu. Kalau seandainya yang perempuan yang dominannya? Dia perempuan lebih kecenderung seperti Cut Naidin. Oh, berpakaian seperti Cut Naidin gitu ya? Seperti itu. Cut Naidin. Oh, siap. Oke, untuk yang memilih nomor 2. Iya. Di sini yang saya lihat ini makhluk astral. Yang mana makhluk astralnya ini negatif. Yang mana ingin sekali bukan memiliki kalian. Makhluk astral yang pengen sekali memiliki kalian. Ya. Dia bertujuan apa dengan kalian? Dia tidak merusak karir kalian, dia tidak merusak pekerjaan kalian, dia tidak merusak kesehatan kalian. Cuman dia tidak suka kalau misalnya kalian punya pacar. Ini. Jadi merasa memiliki. Itu yang nomor 2, yang pilih kartu nomor 2 lebih ke astral. Di mana saya dapatkannya? Kok tiba-tiba dia datang? Ada. Itu biasanya penunggu rumah, penunggu kos-kosan ataupun penunggu kontrakan. Waduh. Dan juga pada saat kalian memasukin di tempat-tempat sesuatu seperti rumah orang yang baru kalian kunjungin, terus kalian sering lewat di tempat-tempat angker, atau kalian sering melewatin pohon-pohon besar, seperti itu, dia ada ketertarikan dengan kalian. Nah, seperti itu tanpa kalian sadari, ya dia ingin memiliki kalian tapi tidak mencelakai kalian. Tidak mencelakai, hanya ingin memiliki. Dan ini sebenarnya hanya ingin memiliki gitu ya Ki. Ya mungkin efeknya akhirnya yang memilih nomor 2 mungkin susah untuk mendapatkan pasangan. Kalaupun dipaksa mungkin kok putus gitu ya Ki ya. Tidak merusak rezeki dan yang lain-lainnya. Hanya berusaha untuk memiliki. Nah Ki Macan, kalau untuk yang seperti ini bagaimana cara menangkalnya nih Ki? Menangkalnya gampang sekali. Kalian buang baju kalian yang pada saat kalian tidur semalam. Ya, habis kayak gitu kalian kubur di belakang rumah, pokoknya di bagian tanah. Tapi jangan di depan rumah. Kalau misalnya di belakang rumah kalian tidak ada tempat segala macam, kubur di pinggir pantai. Pinggir pantai. Dengan tujuan kita berbeda berbeda alam. Kalau mau dengan saya silakan dengan pakaian ini. Biarkan saya hidup dengan jalur saya. Bacakan ayat-ayat agama kalian masing-masing. Dia akan mengerti. Dia akan ngerti gitu ya Ki ya. Waduh, sudah dikasih solusi. Monggo. Karena kalau misalnya ada seperti gini ya Mas Jawir, kalau pas dia lagi sedih, dia tuh lebih menemenin gitu Mas. Sajane yo Ki. Sebenarnya lagi pas bersedih, dia menemenin, kayak seperti ada yang merasa tidak sendirian. Ada positif, ada negatif. Iya yo. Tapi bagi kalian yang mau yo Rek ya. Kalau yang bagi mau, karena kan pilihan ya Ki ya. Tapi kalau seandainya merasa nyaman dan akhirnya ya wes lah, nggak usah berpasang-pasangan dengan manusia dan lain sebagainya, kan pilihan. Ya Ki ya. Mas Jafir ini tidak menjudge gitu kan bahwa kalian baik ataupun buruk. Yang penting bagaimana kalian bersosialisasinya yang bagus. Kalaupun seandainya bisa mengarahkan, mengajak yang
astral yang Kim Acan lihat ini tadi untuk jangan miliki saya, mengajak komunikasi yang lebih dengan membawanya ke arah yang positif, ya malah syukur alhamdulillah. Siapa tahu dia bisa menjaga tetapi tidak ingin memiliki, dan kamu bisa menjalani kehidupan pacaran, menikah, dan dia tetap menjaga dan melindungi. Ngoten ya Ki ya. Semuanya tergantung dari perjalanan kalian sendiri membawanya kemana. Tapi kalau mau dipisah, ya itu tadi caranya. Kemudian Ki ada lagi. Oke, yang milih kartu ketiga. Wah. Di sini ada kartu oracle saya mengatakan Dewi Fortuna. Waduh. Dewi keberuntungan, yang mana di sini juga ada kodam leluhur, ada juga kodam pendamping. Waduh. Ada 2 kodam leluhur dan kodam pendamping. Nah, kodam leluhur ini kodam yang mana dari keturunan masa lalu kalian. Ya, dan kodam pendamping ini tergantung dari amal dan perbuatan kalian, dan mereka datang untuk menjaga kalian. Karena kalian rentan sekali diserang oleh dunia astral, baik dari saudara, teman, atau mantan pacar. Pasangan dulu ya. Makanya kedua kodam tersebut ditugaskan untuk menjaga kalian, karena kalian rentan sekali diserang oleh astral. Ini positif sekali. Dua-duanya. Dua-duanya positif. Pada saat kalian mempunyai masalah, pasti ada bisikan dari kuping sebelah kanan untuk memberitahu solusi berikutnya seperti apa. Dan kadang-kadang kalau misalnya kalian sedang sedih, kuping sebelah kiri yang akan menyemangati kalian. Ini bagus sekali untuk yang ketiga, yang milih kartu nomor 3 ya Ki ya. Nomor 3 ini. Ada kodam, 2 kodam, semuanya hal yang sangat positif. Kodam leluhur dan juga kodam pendamping. Ini kodam pendamping, kemarin Kim Acan kan udah menjelaskan di mana kodam pendamping itu dia bisa datang, itu tergantung dari apa yang kalian lakukan. Kalian sering melakukan proses tirakat, ibadah kalian bagus, ngoten ya Ki ya. Puasa kalian itu pun juga bagus. Kemudian akan menarik sosok astral positif yang membantu untuk menjaga. Jangan dipikir astral positif yang menjaga kalian itu pun juga tidak dari hasil ridhonya Tuhan. Itu semuanya karena ridhonya Tuhan, yang dimana kalian sendiri kan rajin kan melakukan puasa, kalian rajin kan beribadah, kalian rajin kan berdoa meminta pertolongannya pada Tuhan. Nah, makanya Tuhan mempunyai tangan-tangan yang lainnya untuk membantu, untuk menjaga. Karena Tuhan sendiri tidak mungkin dia datang langsung menemui kalian. Memang kowe sopo, memang kita siapa? Kita hanya butiran abu. Yang ditiup langsung lenyap. Yang ditiup langsung enyap. Ngono lho ya rek ya. Aduh, apik ini. Ini gimana? Monggo diunjuk. Nah, Mas Jawa juga bantu ngoceh yang tadi. Kim Acan, ini kalau yang positif-positif gini Mas Jawa itu melok seweneng ini Ki. Kalau Kim Acan, cara bagaimana agar lebih membuat kodam pendamping yang positif ini suka, seneng beribadah. Ya, 1 beribadah. Pasti 2 berbuat baik. Leres. Dan 3 tetap rendah hati. Amin. Yang keempat selalu beri karma-karma baik kepada orang. Waduh, alhamdulillah. Dan juga yang kelima itu akhlak. Akhlaknya. Akhlak. Itu penting ya, Rek. Akhlak itu, akhlak dan moral Akhlak dan moral. Dan yang keenam itu bisa bertoleransi dengan agama lain. Masya Allah. Karena yang namanya perbedaan itu kan fitrah dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau melenceng udah satu saja, sudah melenceng, ya. Jangan ada harap Dewi keberuntungan yang menemani Anda sepanjang hidup. Allah ya itu. Yang ada dewi-dewi yang lainnya, yang negatif. Monggo lanjut. Baik, yang memilih kartu keempat, kita buka kartu keempat. Wow. Kartu keempat yang memilih kartu keempat. Di sini ada perdukunan. Waduh. Kakek-kakek tua yang mempunyai ilmu sihir yang tinggi. Waduh. Yang saya lihat di sini untuk yang memilih kartu keempat, kalian lagi diserang dengan ilmu-ilmu sihir di luar sana.
tidak cuma hanya satu, melainkan 3 ilmu sihir yang mempengaruhi kalian. Kalian jadi malas-malasan, kalian jadi ngantuk-ngantukan, kalian jadi sering hati panas, emosi tidak stabil, dan pikiran amburadul tidak bisa memikir positif. Ini ulah dari mereka. Dan juga tiba-tiba badan terasa sakit di bagian badan-badan tertentu. Ya. Ini yang saya lihat ada makhluk 3 di badan Anda yang sedang mempengaruhi Anda. Masya Allah. Jadi buat kalian semuanya, pertama introspeksi dulu. Kenapa hal ini terjadi? Kebanyakan orang kan selalu, oh saya tidak melakukan ini segala macam. Introspeksi dulu atas kesalahan-kesalahan apa. Biasanya kesalahan ini tidak hanya dengan fisik, tapi dengan perkataan melebihi fisik. Lah iya. Jadi buat yang memiliki kartu keempat, kalian harus cepat-cepat membersihkan diri daripada ini terjadi berlarut-larut. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini ada bahan introspeksi diri juga. Berarti kalau yang introspeksi dia juga harus menyadari harapannya nanti kedepannya tidak mengulangi. Kalau sudah terjadi harus minta maaf. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini kayak pacaran selalu putus, terus pekerjaan selalu gagal, usaha selalu gagal, harapan selalu hancur. Nah ini Kimacan berarti kan kalau yang memilih nomor 4 ini sudah terjadi nih. Sudah terjadi. Ini untuk mengatasinya bagaimana nih Ki? Ya, untuk mengatasinya gampang sekali sebenarnya. Untuk makhluk-makhluk seperti ini bisa saya bilang levelnya masih rendah. Ini cuman sekedar mengganggu, memanipulasi hati dan pikiran kalian saja sebenarnya, mempengaruhi, bukan menyakitin badan. Ya. Mempengaruhi. Jadi insting dari manusia itu hilang. Jatuhnya di bawah mentalnya di bawah dari rata-rata manusia. Jadi dekatkan diri ke Tuhan Mas Jawir, dekatkan diri ke Tuhan dan juga beribadah. Gunakan doa-doa kalian dalam air, media air, didoakan, diminum. Dia akan merasa tidak nyaman di tubuh kalian. Itu aja, gampang sebenarnya. Jadi Tuhan mengeluarkan ayat-ayat segala macam itulah untuk solusinya. Berarti untuk ikhtiar medianya melalui ini sejenis terapi gitu ya Ki ya. Jadi di saat terapi doa sendiri, jadi menjadi dukun untuk dirinya sendiri, membuat air doa dengan bacaan doa-doa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Yang kalian percaya, yang kalian serap, yang doa apa silahkan itu terapi. Tapi ini kan namanya terapi, tidak seperti kalian makan cabai langsung pedas. Yang penting ada keyakinan, terus lakukan. Terus lakukan. Kalau butuh waktu selama seminggu, ya lakukan selama seminggu. Lagi pula kan nggak ada salahnya. Air doa yang kau doa sendiri ya kau minum sendiri kan nggak bagus. Kalau bisa malah terus menerus. Ya itu. Jadi tapi sambil kalian terapi doa sendiri, sambil kalian introspeksi diri sendiri, memperbaiki diri. Saya di sini sebagai jembatan saja, biar kalian oh iya ya gitu ya. Jadi lebih waspada. Monggo Ki, lanjut. Untuk yang memilih kartu yang kelima. Ya. Ini ada sosok astral negatif yang menyerupai leluhur. Kodam leluhur. Hebat kan? Jadi yang saya lihat di badan kamu itu sebenarnya itu astral negatif yang menyerupai kodam leluhur, berpura-pura baik di depan kalian, seperti sang penolong, padahal dialah menjerumuskan nanti ya, yang akan menjerumuskan kalian ke permasalahan. Banyak sekali orang-orang yang didatangkan dalam mimpi ya Mas Syawir. Saya kemarin bermimpi ditemukan kakek-kakek memberitahu kalau dia seorang leluhurnya. Nah yang saya lihat ini seperti ini. Jadi sebenarnya itu astral negatif yang mana menyerupai leluhur kalian, yang meyakinkan kalau dia leluhur kalian, dan kalian karena tidak mengetahui astral lebih dalam lagi, makanya kalian percaya dan akhirnya dia mengajarkan yang tidak benar buat kalian. Waduh, salah satunya mengajarkan apa Ki? Amalan-amalan yang tidak masuk di akal Mas Jawir. Misalnya setiap
hari ini kalian harus nyiapkan kayak gini gini gini. Nanti saya akan bantu. Nah itu dari awalnya segitu, lama-lama nanti kalian terjerat dalam pancingannya mereka. Nah itu hati-hati. Tapi biasanya makhluk astral seperti ini, kalau kalian energinya lebih besar pada dia yang akan mengerti kalian. Tapi kalau misalnya kalian energinya di bawah dan dia lebih besar, ya kalian yang akan diatur dia. Oh, berarti siapa yang menjadi majikan gitu. Betul. Ya Gio. Nah ini kan tapi yang mengalami kesulitan ini tadi kan karena dia tidak mengetahui astral lebih dalam. Betul. Nah ini kalau yang sudah memilih nomor 4, ini bagaimana nih caranya ini Ki? Apakah dia benar leluhur atau dia bukan? Banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin ibadah. Jadi dia nimbul lah nggak pada saat itu. Pas pada saat kalian tidur nanti biasanya kan kalian dimasukin sosok seperti itu tempat tidur, pas pada saat tidur. Yang Islam ambil air udhu dulu sebelum tidur ya. Masuk nggak dia? Nah iya. Dia lama-lama kalau misal kalian udah bersih, tidur aja udah bersih dan baca doa, dia kesal sendiri nih. Kesal sendiri, dan biasanya seminggu sekali dalam mimpi masuk nih nggak masuk dalam mimpi. Nah itulah dia mulai menghindar. Oh berarti itu yang negatif. Waduh, Kalau dia leluhur, kalian berbuat baik, kalian sedekah dengan orang lain, itu leluhur akan senang sekali. Apalagi beribadah yang kuat, tambah seneng. Itu yang bisa membedain dia negatif atau baik. Lah ya itu betul. Oke, ini yang kartu terakhir yang milih nomor 6. Ya, ini yang memilih nomor 6. Ini dia astral, bisa dibilang makhluk, Mas Jawir. Makhluk. Ya, tapi baik sekali. Baik sekali. Dia bisa menuntun orang ini dengan orang-orang baik, menemukan dengan orang-orang baik, mengantar. Ya, jadi makhluk astral ini, makanya saya bilang makhluk astral itu tidak semuanya jahat. Dia juga ada baiknya. Dia menjaga kalian, dia mengasih tahu kalian, misalnya kalian pas jalan ke kanan naik motor. Dia tahu bakal akan terjadi sesuatu di motor di sebelah kanan nanti. Kalian diarahkan untuk sebelah kiri. Tiba-tiba kalian saya nggak tahu, tiba-tiba pengen sebelah kiri aja. Nah itulah, itu ada sosok astral yang mana mendampingi kalian, itu yang positif. Ini yang saya lihat itu anak kecil, anak kecil umur 6-7 tahun. Dan juga yang satunya perempuan, perempuan cantik tapi bukan kuntilanak. Dia lebih ke perempuan Jawa, yang lebih ke ibu-ibuan yang memberitahu, nah kalau ini salah, nah kalau ini benar, kamu harus ke sini, kamu harus melangkah seperti ini. Seperti itu. Waduh, ini ternyata makhluk yang sangat baik gitu ya, sangat positif. Dan dia tidak panas kalau misalnya teman manusianya itu beragama. Malah senang dia ya beribadah, malah senang, berarti memang positif. Pada saat tidur telat nih ya, untuk ibadah bisa dibangunin. Gitu. Teman astral positif untuk nomor 6. Nomor 6 ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Dan biasanya mereka ini datang pada saat dibutuhkan, Mas. Tapi tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa merasakan apa yang kayak teman konsultasi ya, Mas. Teman konsultasi. Iya. Kalau misalnya saya melamar kerjaan situ, terima nggak ya, terus dia bilang coba aja dulu, walaupun tidak melihat wujudnya. Waduh, ini sebenarnya juga bagus. Dan di sini pun juga Ki Macan juga bilang bahwa tidak semua makhluk astral itu negatif. Betul. Banyak juga kok yang positif. Ya, banyak juga yang dimana astral yang kalian tidak lihat, dimana mereka pun juga berburu kebaikan. Karena di saat mereka berbuat kebaikan, banyak hal yang akan dia dapatkan, seperti naik tingkatan, perubahan ke hal yang lebih positif kembali. Karena perhitungannya Tuhan, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kau memberikan suatu kebaikan itu akan dihitung sama Tuhan. Dan akan menjadi lebih baik lagi. Ini kalau yang di astral, ini sepengetahuan Mas Jawir ya Ki ya. Karena Ki Macan dan Mas Jawir, kita kan juga punya beberapa teman-teman astral yang
kita kasih hal yang positif, menjadi baik dan malah super baik jadinya. Banyak ya Ki ya. Oh itu loh ya. Makanya kita sebagai manusia jangan mau kalah sama astral. Astral aja bisa baik, masa manusia tidak mau baik? Ngono ya. Saya justru jujur takut dengan manusia. Karena manusia bisa berubah. Loh, lah iya. Awalnya baik jadi penjahat. Awalnya baik dia nusuk belakang. Lah ya itu. Anjing sama asal saja kalau saya. Waduh, sama astral. Saya trauma kalau manusia. Gitu ya Ki ya. Baik di depan. Baik di depan, di belakang diomongin. Masa ngomonginnya masalah sedekah. Dia beragama apa enggak yo? Enggak mungkin. Masa orang kalau yang beragama tidak mungkin menghasut Mas Jawir ini makan uang sedekah pintu misteri. Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Semoga orang itu diberi kesadaran. Tidak ya Rek ya. Tim Pintu Misteri tetap dengan komitmennya 10% sedekah ya sedekah. Mas Jawir selalu diajarin sama Ki Macam dan kita, dimana uang sedekah apa yang menjadi apa nih Kiki? Tanggung jawab titipan itu harus tetap dilaksanakan. Ya kalaupun seandainya untuk video sedekahnya belum dipublish, sabar. Ya, tetapi sedekah adalah tetap sedekah, yang dimana Mas Jawir Ki Macan itu tidak memakan uang sedekah 10%. Ngono ya Ki. Kalau seandainya Mas Jawir niatnya mau makan semua hasil dari YouTube, buat apa Mas Jawir gembar-gemborkan untuk sedekah bersamanya? Betul. Mas Jawir masih takut dimana nanti perhitungannya sama Tuhan. Betul. Manusia itu yang tidak takut dengan perhitungannya sama Tuhan dan ngomong seenaknya saja, hati-hati mulutmu harimaumu. Dan sekarang tahun 2022 yang mana tahun kembar itu kental sekali yang namanya karma. Nah ya itu. Karma di tahun kembar ini 2022 karmanya cepat seperti kilat. Jadi apa yang kalian perbuat itu yang kalian dapat. Apa yang kalian lakukan baik itu yang kalian dapat. Jahat pun begitu juga. Biarkan orang lain di luar sana menjatuhkan kalian, gak usah dibalas, biarin aja. Biar waktu dan alam yang akan memberitahu mereka kalau perilaku mereka itu salah. Ya, pokoknya untuk para saudara-saudaraku di luar sana, selalu berpikir positif dan selalu baik hati kepada sesama. Itu nomor satu ya. Alhamdulillah kalau begitu Ki Macan, matur nuwun untuk pilih kartunya. Saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk penontonnya Pintu Misteri terus mendoakan, meluangkan waktu sebentar untuk negara Indonesia dengan memberikan doa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doakan terus Indonesia agar negara Indonesia ini bisa mengatasi yang namanya penyakit COVID ataupun corona. Mari kita doakan agar si mafia-mafianya ini sadar. Gitu ya Kio. Kalau nggak sadar nanti saya yang sadarkan. Dan kita doakan terus untuk pemerintahan yang berada di pemerintahan selalu ingat apa yang menjadi sumpah jabatan, bahwa jabatan duduk di pemerintahan itu semuanya punya amanat. Ingatan ya Ki, yang punya tanggung jawab yang dimana perhitungannya nanti langsung kepada Tuhan. Bukan digunakan untuk memperkaya diri sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Beban semakin besar karena mereka duduk di pemerintahan. Kita doakan agar selalu ingat eleng-eleng yang namanya sumpah jabatannya, agar kalau mau keblinger tidak jadi keblinger. Kita doakan terus untuk kemajuan negara Republik Indonesia, untuk pemimpin negara Indonesia agar diberikan kekuatan gitu ya Ki ya, pikiran yang jernih, hati dan pikirannya itu pun juga jernih sehingga bisa memajukan negara Indonesia. Siapapun itu pemimpinnya ya Rek yo. Nah, kemudian mari kita doakan terus untuk kedaulatan negara Republik Indonesia, para tentara, para TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, agar terus solid menjaga yang namanya kedaulatan Republik Indonesia, karena mereka
berada di garda depan untuk menjaga Indonesia. Betul. Kita doakan untuk mereka semuanya agar terus terjaga NKRI harga mati. Iya. Kimacan, Iya. ada pesan hari ini untuk para subscriber dan penontonnya Pintu Misteri? Iya. Pesan hari ini. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu akan menjadi korban. Kebalik ngono ya Ki. Lah wong piye yang namanya kita punya impian berarti kita harus mengorbankan semuanya. Terkadang perlu double pengorbanan. Yang pasti adalah korban waktu, korban tenaga. Bahkan bisa juga korban materi. Betul. Ngoten ya Ki ya. Untuk mengejar impian. Mantul. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.